Sunan Ampel merupakan putra dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Ia tokoh Wali Songo pertama yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di Jawa, dan tempat lain di Nusantara. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta untuk mendidik para kader penggerak dakwah Islam, seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Ia juga membangun keluarga-keluarga Muslim dalam suatu jaringan kekerabatan, dengan cara mengikat juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit dalam ikatan pernikahan, sehingga dakwah Islam dapat menyebar ke beberapa daerah. Sunan Ampel menikahi putri dari Bupati Tuban, Arya Teja, yang juga merupakan cucu dari Arya Lembu Suraraja Surabaya yang beragama Islam. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan menyebar hingga ke daerah Sukadana di Kalimantan. Nama Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Ia bersama ayahandanya ke Jawa untuk menyebarkan dakwah Islam, disertai dengan saudaranya yaitu Ali Musada, dan kawannya yang bernama Abu Hurairah, putra dari Raja Campa. Mereka datang di Tuban. Mereka menetap di Tuban selama beberapa saat, sampai suatu ketika sang ayah wafat. Raden Rahmat sempat berangkat ke Majapahit menemui bibinya yang dinikahi Raja Majapahit yang memeluk agama Buddha. Peresmian Raden Rahmat menjadi imam di Surabaya dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampel Denta, digelar oleh Raja Majapahit. Dengan begitu, Raden Rahmat dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Atas dasar hubungan baik dengan Raja Majapahit, Raden Rahmat diizinkan tinggal di Ampel beserta keluarga-keluarga yang diserahkan oleh Raja Majapahit. Dalam perjalanan menuju Ampel, Raden Rahmat melewati daerah Pari, Krian, Wonokromo, dan Kembang Kuning, yang merupakan wilayah hutan. Di sana, Raden Rahmat dipertemukan dengan Ki Wiryo Saroyo yang dikenal sebagai Ki Bang Kuning atau Mbah Karimah yang akhirnya menjadi pengikut Raden Rahmat. Raden Rahmat pun menikahi putri Ki Bang Kuning yang bernama Mas Karimah. Dari pernikahan itu lahirlah dua orang putri bernama Mas Murtosiah dan Mas Murtosimah. Selama menetap di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat berpartisipasi dalam upaya menyebarkan dakwah keislaman di sekitar tempat tinggalnya, terutama melalui masjid yang dibangun. Sunan Ampel terkenal sebagai tokoh yang menjalankan misi berdakwah dengan sangat baik. Melalui prinsip dakwah Mau'idotul Hasanah, Sunan Ampel membentuk ikatan pernikahan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit, untuk menguatkan ikatan kekeluargaan di antara umat Islam. Dengan kedudukannya sebagai bupati yang menguasai suatu wilayah, Sunan Ampel semakin aktif melakukan gerakan dakwah dalam usaha memperkuat jaringan kekerabatan dengan penguasa-penguasa di wilayah lain. Berdasarkan babat Tanah Jawi, salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan menikahkan Khalifah Usen dengan putri Arya Baribin, Adipati Madura. Usahanya ini dilanjutkan pada putrinya ketika keduanya beranjak dewasa. Salah seorang putrinya bernama Mas Murtosiah dinikahkan dengan santrinya, yaitu Raden Paku yang bergelar Sunan Giri. Sementara itu, sang adik Mas Murtosimah menikah dengan Raden Patah yang menjadi Adipati Demak. Sunan Ampel juga mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, kitab-kitab mengenai ilmu syariat, thorikot, dan ilmu hakikat baik lafaz maupun makna. Raden Rahmat juga mencontohkan kehidupan yang zuhud dengan melakukan riyadoh ketat atau tidak makan tidak tidur, mencegah hawa nafsu, tidak tidur malam untuk beribadah kepada Allah, melakukan fardu dan sunnah, serta mencegah yang haram maupun makruh dan tawajuh memuji Allah. Sunan Ampel juga menggambarkan ajaran bersifat esoteris kepada Sunan Giri, yaitu ilmu tasawuf yang didasarkan pada ilmu kolbu. Dakwah Islam dilakukan dengan persuasif melalui pendekatan kekeluargaan dan penuh empati. Meski begitu, tidak mudah diterima oleh masyarakat. Bahkan seorang penguasa Madura bernama Lembu Peteng pernah mengusir dua orang ulama utusan Sunan Ampel, Khalifah Usen dan Syekh Ishak. Lembu Peteng juga pernah menyamar memasuki kediamannya di Ampel Denta dan berusaha menikamnya dengan sebilah keris. Namun, karena itu Lembu Peteng mau memeluk Islam. Sunan Ampel juga mendapat tantangan karena sholat dengan gerakan-gerakan ritual yang dianggap aneh.
ia juga dina karena menolak makan babi dan katak. Mengenai wafatnya Sunan Ampel, terdapat beberapa pendapat. Ada yang mengatakan wafat pada tahun 1479 Masehi. Ada juga yang mengatakan 1406 Masehi. Dalam historiografi lain tidak tercantum tahun meninggal Sunan Ampel. Meski tidak ada kepastian mengenai waktu wafatnya Sunan Ampel, akan tetapi makamnya terletak di samping Masjid Agung Ampel Surabaya, yang dijadikan pusat peziarahan umat Islam di seluruh Nusantara.